Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Habibah dengan NIM 10368. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya pada koasistensi diagnosa laboratorik yang berjudul Infeksi Virus Avian Influenza, Campylobacter jejuni, dan Avian Malaria pada ayam layar. Untuk riwayat kasusnya, yaitu jenis hewan anak ayam layar umur 12 hari dengan anamnesa, anak ayam layar dipelihara dalam kandang koloni pada suatu peternakan komersil dengan populasi ada 5.000 ekor. Terdapat peternakan ayam broiler di sebelah kandang tersebut dan dikabarkan pernah terkena riwayat penyakit avian influenza beberapa bulan yang lalu. Kematian dalam 7 hari yaitu sebanyak 300 ekor sehingga didapatkan mortalitas 6% dan morbiditas 10%. Pakan yang diberikan berupa crumble dan air minum berasal dari sumur. Ayam sudah pernah dilakukan vaksinasi ND dan diberi vitamin oleh peternak, namun peternak belum memberikan pengobatan apapun sejak terjadinya kasus. Untuk gejala klinisnya yaitu ayam lemas, depresi, bulu acak-acakan dan kusam, diare, gangguan pernafasan seperti ngorok dan batuk, edema pada muka, dan penurunan nafsu makan. Masuk ke studi kasus yang pertama yaitu studi kasus patologi anatomi. Di mana pada studi kasus patologi anatomi ini dilakukan pemeriksaan secara makroskopis maupun mikroskopis. Untuk yang pertama dilakukan yaitu pemeriksaan secara makroskopis, di mana pada pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan patologi pada suatu organ. Nah, untuk organ yang mengalami perubahan, yang pertama yaitu trakea. Di sini trakea menunjukkan adanya lesi hemoragi dan adanya eksudat pada lumen. Nah, selanjutnya pada jantung mengalami hemoragi petekie pada lapisan epikardial. Nah, untuk organ selanjutnya pada gambar C dapat kita lihat bahwa hepar mengalami hemoragi dan adanya nekrosis jaringan yang bersifat multifokal. Organ selanjutnya yaitu limpa. Limpa mengalami nekrosis jaringan yang menyebar atau difus. Selanjutnya yaitu pada pulmo. Pulmo mengalami edema atau pembengkakan dan mengalami hemoragi. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar F adanya pankreas yang mengalami hemoragi dan nekrosis pada jaringan yang ditandai dengan warna yang lebih pucat. Dan juga pada duodenum dapat kita lihat adanya kongestif pembuluh darah pada dinding duodenum. Selanjutnya yaitu pada usus bagian jejunum, di mana pada jejunum ini mengalami perdarahan atau hemoragi dan terdapat juga eksudat luminal. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis, di mana pada pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan pada histopatologi. Nah, untuk organ yang pertama yaitu trakea. Trakea mengalami desquamasi pada epitel dan juga disertai dengan infiltrasi sel radang mononuklear yang berupa limfosit pada lamina propria mukosa. Selanjutnya pada jantung mengalami nekrosis pada serabut otot atau miosit dan disertai dengan infiltrasi sel mononuklear pada jaringan interstisial yang berupa limfosit. Selanjutnya pada hepar mengalami nekrosis pada parenkim atau hepatosit dan disertai juga dengan adanya infiltrasi sel mononuklear berupa limfosit. Nah, pada gambar C2 ini, hepar juga mengalami adanya nekrosis vokal. Selanjutnya pada organ limpa
Limpa mengalami hemoragi yang ditandai dengan perubahan warna yang kemerahan dan terjadi juga nekrosis pada tanda N, yaitu pada pulpa putih. Selanjutnya pada pulmo menunjukkan adanya kongesti vaskular multivokal dan terjadi hemoragi. Selanjutnya pada organ pankreas, pankreas menunjukkan adanya nekrosis difus pada sel asinar. Pada organ duodenum, duodenum mengalami kerusakan pada epitel atau desquamasi epitel dan disertai dengan infiltrasi sel mononuklear yang berupa limfosit. Selanjutnya pada usus bagian jejunum, di mana jejunum mengalami kerusakan juga pada epitel, di mana pada sel-sel epitel ini juga mengalami degenerasi dan disertai dengan infiltrasi sel polimorfonuklear. Kesimpulan pada studi kasus patologi anatomi yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan patologi anatomi secara makroskopis maupun mikroskopis, maka ayam mengalami trakeitis, epikarditis, hepatitis, plenitis, pneumonia, pankreatitis, dan enteritis. Masuk ke studi kasus yang kedua yaitu studi kasus parasitologi. Pada studi kasus parasitologi ini dilakukan pemeriksaan sesuai dengan standar operasional pada lab parasitologi, di mana sampel yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu bulu, feses, ingesta usus, dan preparat apus darah dengan pewarnaan Giemsa. Untuk hasil pemeriksaannya, yaitu pada pemeriksaan ektoparasit didapatkan hasil negatif, pemeriksaan feses dengan metode natif maupun sentrifuge didapatkan hasil negatif, pemeriksaan ingesta usus negatif, pemeriksaan kerokan usus negatif, dan pemeriksaan preparat apus darah didapatkan hasil positif adanya trofozoit dan meron atau skizon dari Plasmodium sp di dalam eritrosit. Plasmodium sp merupakan salah satu protozoa darah yang dapat menyebabkan penyakit malaria pada unggas. Plasmodium sp ini dia bersifat akut menyerang eritrosit sehingga dapat menyebabkan terjadinya anemia berat, kelemahan, dan berakhir kematian pada unggas. Untuk siklus hidupnya dapat berupa eksoeritrositik yaitu menyerang pada sel endotel jaringan maupun eritrositik yang menyerang sel darah merah. Berikut hasil pemeriksaan pada preparat apus darah dengan pewarnaan Giemsa. Ditemukan adanya dua stadium perkembangan dari Plasmodium sp yang dia bersifat eritrositik, yaitu terdapat di dalam eritrosit, di mana pada gambar A ini menunjukkan adanya meron atau skizon, dan pada gambar B menunjukkan adanya trofozoit yang berada di dalam eritrosit. Nah, berikut merupakan perbesaran lebih kuat pada pemeriksaan apus darah, di mana pada gambar A menunjukkan adanya trofozoit. Trofozoit ini memiliki bentukan yang khas yaitu menyerupai cincin. Sedangkan pada gambar B menunjukkan adanya meron yang di dalamnya berisi merozoit dengan jumlah yang berbeda tiap spesies dari Plasmodium. Nah, dalam meron ini juga memiliki adanya pigmen granul yang ditunjuk oleh kepala panah. Nah, kesimpulan pada studi kasus parasitologi yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan parasitologi ditemukan hasil positif adanya meron dan trofozoit di dalam eritrosit ayam menggunakan preparat apus darah yang menandakan bahwa ayam terinfeksi parasit Plasmodium sp. Masuk ke studi kasus yang ketiga yaitu studi kasus mikrobiologi. Pada studi kasus mikrobiologi ini dilakukan untuk mengisolasi dan identifikasi untuk agen penyebab penyakit.
Nah, untuk isolasi dan identifikasi yang pertama yaitu pada virus avian influenza. Nah, virus avian influenza yang dapat menyerang unggas ini merupakan virus avian influenza tipe A, di mana virus ini termasuk ke dalam famili Orthomyxoviridae dan memiliki materi genetik berupa RNA. Berdasarkan sifat antigen protein hemagglutinins atau HA dan neuraminidase atau NA yang menyusun virus ini, maka diklasifikasikan lagi menjadi beberapa subtipe, yaitu sampai saat ini terdapat 16 jenis HA, H1 sampai H16, dan juga 9 NA, N1 sampai N9. Dan sekarang juga ditemukan lagi subtipe baru yaitu H17N10 dan H18N11 pada kelelawar di Guatemala. Nah, untuk sampel pemeriksaan pada isolasi dan identifikasi virus avian influenza yaitu swab orofaring, swab kloaka, dan pulmo. Nah, sebelum dilakukan isolasi pada telur ayam berembrio, dibuat dulu suspensi virus yaitu dengan cara mencampurkan pada PBS dan ditambahkan dengan antibiotik berupa penisilin dan streptomycin. Setelah suspensi virus tersebut jadi, kemudian diinokulasikan pada telur ayam berembrio SPF spesifik patogen free yang berumur 9-11 hari dan dilakukan melalui kantong allantois. Nah, setelah dilakukan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2-7 hari, pada gambar ini dapat terlihat adanya kematian embrio dengan lesi berupa hemoragi atau perdarahan pada seluruh organ embrio ayam. Dan lesi ini nampak setelah 48 jam terinfeksi virus avian influenza. Nah, setelah dilakukan isolasi pada telur ayam berembrio, kemudian dilanjutkan dengan uji serologis maupun uji molekuler. Untuk uji serologis, antara lain uji HA atau hemagglutinins, uji HI atau hemagglutinins inhibisi, dan uji NI atau neuraminidase inhibisi. Dan untuk uji molekuler yaitu RT-PCR. Nah, setelah dilakukan panen pada cairan allantois, kemudian dilakukan pemeriksaan HA atau hemagglutinins, di mana pada uji ini ada dua bentuk, yaitu uji HA cepat yang bertujuan untuk mengetahui adanya agglutinasi pada eritrosit atau tidak, dan uji HA lambat untuk mengetahui titer virus HA. Uji HA bertujuan untuk mendeteksi keberadaan virus yang mempunyai kemampuan dalam mengagglutinasi eritrosit. Prinsip dalam uji ini yaitu adanya ikatan antara glikoprotein hemagglutinins pada virus dengan reseptor spesifik yang ada pada eritrosit ayam. Uji HA lambat. Nah, pada uji HA cepat dapat kita lihat bahwa terjadi agglutinasi pada eritrosit dalam waktu 30 detik. Sedangkan pada gambar B ini merupakan uji HA lambat yang bertujuan untuk mengetahui titer HA virus, yaitu pada pengenceran tertinggi yang masih dapat mengagglutinasi eritrosit. Di sini dapat kita lihat bahwa suspensi virus dapat mengagglutinasi eritrosit hingga pengenceran ke 1/256. Sehingga didapatkan titer HA 2/8. Nah, selanjutnya dilakukan uji HI atau hemagglutinins inhibisi, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi subtipe hemagglutinins dari isolat virus avian influenza. Prinsipnya yaitu adanya suatu ikatan antara antibodi dalam serum yang diperiksa dengan subtipe antigen hemagglutinins tertentu, sehingga mencegah terjadinya agglutinasi eritrosit ayam. Nah, hasil uji HI dapat diinterpretasikan sebagai antibodi positif terhadap subtipe antigen H5, yang di sini terlihat pada sumur H5 terjadi
inhibisi atau hambatan aglutinasi pada eritrosit, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel termasuk ke dalam subtipe H5. Kemudian lanjut ke uji NI atau neuraminidase inhibisi yang bertujuan untuk mengidentifikasi subtipe neuraminidase dari isolat virus avian influenza. Prinsipnya yaitu adanya suatu ikatan antara antibodi dalam serum yang diperiksa dengan subtipe antigen neuraminidase tertentu. Hasil menunjukkan adanya ikatan antara antibodi spesifik dengan antigen N1 sehingga aktivitas enzimnya terhambat dan terbentuk warna colorless. Dan di sini dapat terlihat pada sumur dengan antibodi N1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel termasuk ke dalam subtipe N1. Nah, selanjutnya dilakukan uji molekuler dengan menggunakan RT-PCR. Nah, avian influenza ini merupakan virus single-stranded RNA, sehingga diperlukan tahapan sintesa cDNA terlebih dahulu dengan enzim reverse transkriptase. Kemudian cDNA digunakan sebagai template untuk PCR yang akan menghasilkan complementary double-stranded yaitu dsDNA yang dihasilkan melalui siklus denaturasi, annealing, dan ekspansi serta hasilnya nanti dapat diamati dengan teknik elektroforesis. Pada gambar A ini yaitu yang ditunjuk oleh huruf A ini merupakan hasil elektroforesis pada gen H5 dan gambar B ini pada gen matriks, di mana pada baris 1, 2, dan 3 ini merupakan sampel yang memiliki hasil positif untuk gen H5, di mana memiliki pita yang sejajar dengan kontrol positif, yaitu pada kolom 5. Dan untuk M ini merupakan markernya. Nah, sedangkan pada hasil elektroforesis pada gen matriks dengan 220 base pair, di sini juga terlihat pada kolom 8, 9, dan 10 yang merupakan sampel positif yang ditunjukkan dengan adanya band yang sejajar dengan kontrol positif pada kolom 6. Nah, pada gambar B, di sini merupakan hasil elektroforesis pada gen N1, yaitu pada 614 base pair, 514 base pair. Di sini dapat kita lihat adanya sampel yang positif pada kolom 1, 2, dan 3 yang sejajar dengan kontrol positif pada kolom ke-5. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi maka dapat disimpulkan bahwa pada ayam layer terisolasi dan teridentifikasi virus avian influenza A subtipe H5N1. Nah, selanjutnya masuk ke isolasi dan identifikasi Campylobacter jejuni, di mana sampel yang digunakan dalam pemeriksaan ini yaitu feses segar atau swab kloaka. Campylobacter jejuni merupakan bakteri patogen yang terdapat dalam saluran intestinal. Nah, bakteri ini merupakan bakteri termofilik, yaitu dapat tumbuh pada suhu yang tinggi 42 derajat dan membutuhkan kadar oksigen yang rendah atau mikroaerofilik, di mana membutuhkan 5% O2, 10% CO2, dan 85% N2. Nah, untuk isolasi Campylobacter jejuni ini membutuhkan media padat yang berbasis arang dan berbasis darah. Untuk media padat berbasis arang yaitu MCCDA atau Modified Charcoal Cefoperazone Deoxycholate agar. Nah, koloni bakteri yang tumbuh pada media ini yaitu berwarna keabu-abuan, flat, lembab, dan kecenderungan untuk menyebar serta
memiliki warna yang berkilau. Nah, untuk media padat yang berbasis darah selanjutnya yaitu media selektif agar darah atau skiro agar, di mana koloni bakteri yang tumbuh pada media selektif plat agar darah yaitu sedikit merah muda, bulat, cembung, halus, dan mengkilap dengan tepi yang teratur dan menyebar. Selanjutnya, isolasi dapat dilakukan dengan metode filtrasi pasif, di mana pada metode ini dengan menggunakan lapisan filter dengan ketebalan 0,65 mikrometer di atas media selektif. Gambar A ini merupakan gambar pada media sebelum dilakukan inkubasi, dan gambar B ini setelah dilakukan inkubasi selama 48 jam dalam keadaan mikroaerob. Dan didapatkan koloni yang tumbuh yaitu merah muda, bulat, cembung, halus dengan tepi yang teratur dan menyebar. Nah, setelah dilakukan isolasi pada media padat, kemudian dilakukan uji untuk mengetahui karakteristik dari bakteri Campylobacter jejuni. Nah, yang pertama untuk uji konfirmasinya yaitu dilakukan pengecatan gram. Hasil dari pengecatan gram didapatkan bahwa bakteri Campylobacter jejuni termasuk ke dalam gram negatif dengan bentuk spiral atau batang kecil yang melengkung dengan ukuran 0,2 sampai 0,5 mikrometer, dan jika koloni bergandengan akan membentuk S-shape, seagull shape, dan kadang long spiral. Kemudian untuk uji konfirmasi selanjutnya yaitu uji pertumbuhan pada suhu 25, 37, dan 42 derajat Celcius. Di mana pada uji ini Campylobacter jejuni termasuk ke dalam bakteri termofilik, yaitu hanya dapat tumbuh pada kisaran suhu 37 sampai 42 derajat Celcius dan tumbuh optimal pada suhu 42 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu 25 derajat, bakteri ini tidak dapat tumbuh yang ditampilkan pada gambar C. Pada gambar A ini pertumbuhan pada suhu 37 derajat Celcius dan pada gambar B yang tumbuh pada suhu 42 derajat Celcius menggunakan media selektif agar darah. Nah, untuk uji konfirmasi selanjutnya yaitu uji pertumbuhan pada McConkey agar. Nah, prinsip dari uji ini yaitu untuk menumbuhkan bakteri gram negatif dan menghambat pertumbuhan pada bakteri gram positif. Bakteri gram negatif yang dapat memfermentasi laktosa akan terbentuk koloni berwarna pink seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Sedangkan yang tidak dapat memfermentasi akan berwarna colorless atau tidak berwarna. Nah, pada gambar B ini menunjukkan bahwa Campylobacter jejuni tidak dapat tumbuh pada media McConkey agar karena membutuhkan media selektif khusus seperti MCCDA ataupun skiro agar. Nah, selanjutnya dilakukan uji biokemis yaitu uji produksi H2S atau sulfur dengan media TSIA. Pada uji TSIA bertujuan untuk membedakan bakteri berdasarkan kemampuan fermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa serta produksi sulfur atau H2S. Reaksi positif menunjukkan dengan ditandai adanya perubahan warna hitam pada media. Dan untuk yang perubahan warna menjadi kuning ini merupakan bakteri yang dapat memfermentasi karbohidrat. Sedangkan bakteri Campylobacter jejuni didapatkan hasil tidak terjadi perubahan warna menjadi hitam, yang artinya tidak dapat memproduksi H2S dan terbentuk slant merah pada agar yang miring karena bakteri ini memanfaatkan pepton
dan menghasilkan produk alkali sehingga bersifat basa dan menunjukkan adanya warna merah. Selanjutnya yaitu uji reduksi nitrat. Pada uji reduksi nitrat bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam mereduksi nitrat menjadi nitrit. Campylobacter jejuni dapat mereduksi nitrat menjadi nitrit yang ditandai dengan terbentuknya warna merah setelah penambahan reagen sulfanilik asid dan alpha-naptilamin. Selanjutnya yaitu uji OF test atau Oxidation Fermentation Test. Pada uji OF test ini bertujuan untuk membedakan bakteri berdasarkan kemampuan dalam mengoksidasi ataupun memfermentasi gula spesifik. Campylobacter jejuni merupakan bakteri non-sakarolitik, yaitu tidak dapat memanfaatkan karbohidrat sebagai energi, sehingga tidak menghasilkan perubahan warna pada media yang tertutup. Dan pada media yang terbuka terjadi perubahan warna menjadi biru akibat degradasi dari asam amino sehingga terbentuk produk yang bersifat alkali. Nah, ini merupakan hasil OF test negatif dan ini merupakan hasil OF test yang positif yang dapat memfermentasi dan ataupun mengoksidasi gula spesifik. Uji selanjutnya yaitu uji oksidase, di mana pada uji oksidase digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang mengandung enzim sitokrom C oksidase. Campylobacter jejuni menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan terbentuknya warna ungu gelap di sepanjang garis strik dalam waktu 10 detik. Selanjutnya yaitu uji katalase. Bakteri yang memiliki enzim katalase akan memecah H2O2 menjadi H2O dan gas O2, di mana bakteri Campylobacter jejuni memberikan hasil positif uji katalase yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri, dengan terbentuknya air dan gas oksigen. Selanjutnya yaitu uji aglutinasi lateks. Nah, pada uji ini didasarkan pada aglutinasi sel-sel Campylobacter dengan adanya antibodi poliklonal yang bereaksi dengan fluelin atau protein lain yang ada di dinding sel bakteri Campylobacter. Sampel positif pada gambar 1 menunjukkan adanya aglutinasi partikel lateks yang sama dengan oval slide pada kontrol positif pada gambar 3. Nah, Campylobacter jejuni ini ditunjukkan pada sampel positif yang pada gambar 1. Selanjutnya yaitu uji hidrolisis hipurat. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah suatu mikroorganisme melalui enzim hipurat hidrolase yaitu dapat menghidrolisis natrium hipurat menjadi asam benzoat dan glisin. Bakteri Campylobacter jejuni menunjukkan hasil reaksi positif menjadi warna ungu tua atau kebiruan yang menandakan bahwa sampel merupakan Campylobacter jejuni. Pada uji yang terakhir ini dapat membedakan antara Campylobacter yang bersifat termofilik antara Campylobacter jejuni, Campylobacter lari, dan Campylobacter coli, di mana Campylobacter lari dan Campylobacter jejuni akan menghasilkan hasil negatif pada uji hidrolisis hipurat. Nah, kesimpulan pada pemeriksaan mikrobiologi maka dapat disimpulkan bahwa ayam layar terisolasi dan teridentifikasi bakteri Campylobacter jejuni. Masuk ke studi kasus selanjutnya yaitu studi kasus patologi klinik. Pada studi kasus patologi klinik ini dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan pada gambaran darah atau pada hematologi rutin dari ayam layar. Nah, untuk sampel yang diperiksa yaitu darah dengan antikoagulan, etilen diamin tetraasetik asid atau EDTA dan preparat apus dengan pewarnaan GEMSA.
Nah, untuk kasus yang pertama yaitu kasus avian influenza, di mana ditunjukkan pada tabel 1 yaitu hasil pemeriksaan hematologi pada ayam kontrol dan ayam yang terinfeksi virus avian influenza tipe A. Nah, untuk eritrosit, hemoglobin, dan PCV di sini mengalami penurunan sehingga dapat dikatakan bahwa ayam mengalami anemia. Kemudian disertai juga dengan penurunan MCV, MCH, dan penurunan MCHC. Penurunan MCV dan MCHC ini dapat dikategorikan bahwa anemia tersebut merupakan anemia mikrositik hipokromik. Selain itu juga terjadi penurunan pada platelet atau trombositopenia, kemudian penurunan pada total leukosit, penurunan pada heterofil, penurunan pada limfosit, dan penurunan pada monosit. Nah, hasil pemeriksaan hematologi pada kasus avian influenza menunjukkan terjadinya penurunan pada seluruh hasil hemogram maupun leukogram jika dibandingkan dengan ayam kontrol atau ayam yang sehat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ayam mengalami anemia mikrositik hipokromik, leukopenia yang disertai dengan heteropenia, limfopenia, dan monositopenia, serta trombositopenia. Untuk kasus kedua yaitu kasus Campylobacter jejuni, didapatkan hasil pada pemeriksaan leukogram pada ayam yang terinfeksi Campylobacter jejuni, di mana total leukosit mengalami peningkatan, kemudian heterofil mengalami peningkatan, limfosit mengalami penurunan, dan monosit mengalami peningkatan. Hasil pemeriksaan leukogram pada kasus Campylobacter jejuni menunjukkan bahwa ayam yang terinfeksi Campylobacter jejuni mengalami leukositosis yang disertai dengan heterofilia, limfopenia, dan monositosis. Nah, pada kasus yang ketiga yaitu kasus Plasmodium sp atau avian malaria menunjukkan hasil pemeriksaan hematologi rutin yaitu terjadinya penurunan pada eritrosit, penurunan pada hemoglobin, dan penurunan pada MCV yang menyebabkan terjadinya anemia. Sedangkan terjadi juga peningkatan MCV, penurunan MCH, dan penurunan MCHC sehingga dapat dikategorikan bahwa anemia bersifat makrositik hipokromik. Kemudian pada pemeriksaan leukogram didapatkan hasil terjadinya penurunan total leukosit, kemudian penurunan pada jumlah limfosit, dan penurunan pada jumlah trombosit. Berdasarkan hasil pemeriksaan hematologi rutin pada ayam yang terinfeksi Plasmodium sp, ayam mengalami anemia makrositik hipokromik, leukopenia yang disertai dengan limfopenia, dan juga mengalami trombositopenia. Berikut merupakan patogenesis pada kasus yang saya ambil, yaitu adanya faktor predisposisi seperti biosecurity yang buruk, sanitasi kandang yang tidak baik, air minum dari sumur, dan lingkungan peternakan yang kotor, sehingga pada faktor predisposisi ini menyebabkan munculnya agen infeksi seperti virus avian influenza tipe A, Campylobacter jejuni, maupun Plasmodium sp yang dibawa oleh vektor nyamuk. Faktor predisposisi ini menyebabkan anak ayam layer umur 12 hari juga lebih rentan untuk terkena infeksi penyakit. Dan juga menyebabkan imunitas dari ayam menurun dan juga ditambah dengan adanya infeksi dari ketiga agen penyakit ini. Sehingga anak ayam mengalami trakeitis, miokarditis, hepatitis, splenitis, pneumonia, pankreatitis, dan enteritis. Akibat perubahan
yang terjadi pada organ menyebabkan perubahan pada gambaran darah, di mana pada kasus AIV menyebabkan munculnya anemia mikrositik hipokromik, leukopenia yang disertai dengan heteropenia, limfopenia, dan monositopenia. Pada kasus Campylobacter jejuni, mengalami leukositosis yang disertai dengan heterofilia, limfopenia, dan monositosis. Sedangkan pada kasus avian malaria, terjadi anemia makrositik hipokromik, leukopenia yang disertai dengan limfopenia, dan juga mengalami trombositopenia. Sehingga akibat perubahan pada gambaran darah dan perubahan yang terjadi pada organ menyebabkan munculnya gejala klinis pada ayam yang terinfeksi, yaitu ayam lemas, depresi, bulu acak-acakan dan kusam, diare, gangguan pernafasan seperti ngorok dan batuk, edema pada muka, dan penurunan nafsu makan. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya berdasarkan hasil studi patologi anatomi, parasitologi, mikrobiologi, dan patologi klinik, ayam layer mengalami infeksi virus avian influenza tipe A, Campylobacter jejuni, dan avian malaria. Untuk sarannya, yaitu perlu upaya dalam pencegahan penyakit yang terjadi pada kasus tersebut. Dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti memperbaiki sistem manajemen pemeliharaan dengan penerapan biosecurity, manajemen pakan, dan sanitasi kandang yang baik, serta manajemen kesehatan seperti vaksinasi 3 tepat, yaitu tepat vaksin, jadwal, maupun teknik yang dilakukan, serta pengobatan lainnya yang dilakukan secara teratur. Selain itu, perlu juga dilakukan pengendalian terhadap faktor nyamuk untuk mencegah terjadinya kasus avian malaria. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan pada kasus ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.